Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Randian Batubara dengan NPM C1C020112. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pendapatan. Revenue itu termasuk ke dalam PSAK 23. Tetapi pada tahun 2020, PSAK 23 diganti dengan PSAK 72 tentang penghasilan, yang merupakan adopsi dari IFRS Revenue from Contract with Customer efektif 2018. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari penghasilan. Penghasilan adalah setiap peningkatan manfaat ekonomi dalam satu periode tertentu yang ditandai adanya aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lain selain kas. Kemudian yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Penghasilan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan dan keuntungan. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan. Kemudian pendapatan diakui ketika kemungkinan besar adanya manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Dan pendapatan diakui ketika manfaat dapat diukur dengan handal. Klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi, yaitu ada dua, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang akan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Jika perusahaan jasa, perusahaan akan mengakui adanya pendapatan jasa ketika perusahaan sudah memberikan jasa, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Ketika perusahaan sudah memberikan jasa, namun belum menerima uangnya, maka itu sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Hal ini karena perusahaan mengakui adanya pendapatan jasa itu berdasarkan jasa yang sudah diselesaikan. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ada dua, yaitu pengakuan lebih awal dan pendapatan dapat ditunda. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pendapatan dapat ditunda jika tingkat ketidakpastiannya mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, atau penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Pengakuan pendapatan jika berdasarkan pengukuran pendapatan penjualan, yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabar volume yang diperoleh oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau input. Lalu, pendapatan dari penjualan harus diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Apa saja kondisinya? Yaitu ada 5. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan efektivitas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi
atau akan terjadi sehubung transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Lalu ada penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Penjualan tagih dan tahan yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Kemudian, pembelian secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang terakhir, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Kemudian kita masuk kepada instansi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instansi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera pembeli menerima pengiriman ketika yang pertama proses instansi sederhana dan pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pembelian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka panjang waktu untuk penolakan telah berlaku. Metode pengakuan yang dapat digunakan yaitu tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa atau mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Kemudian ada penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi itu penerima atau pembeli berjanji untuk menjual atas nama pengirim atau penjual atau disebut konsignor. Lalu pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Kemudian pengirim mendapatkan laba atas perusahaan dan pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Penjualan cicilan atau installment sales. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mengkondisikan cicilan piutang pada suku bunga ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang revenue atau pendapatan. Maaf jika ada kata yang sulit dipahami atau penyampaian saya yang kurang baik. Semoga dapat dimaklumi oleh teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.